Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam acara yang sangat indah sekali, yaitu kita bisa berhubungan dengan Tuhan melalui iman kita, melalui percaya kita, yaitu Tuhan memberikan surat cintanya melalui firman-Nya, sehingga kita boleh ada di dalam kehidupan Tuhan, dan selalu juga dipelihara oleh Tuhan, dan kita ada di hati Tuhan, dan kita juga memiliki Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara kita harus juga memberi waktu kita untuk datang kepada Tuhan melalui doa-doa dan ibadah kita. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala dosa salah kami, berikan kekuatan kepada kami, nyatakan kasih-Mu kepada kami. Tuhan, buat pendengaran kami semakin tajam, buat lidah kami Tuhan menjadi penuh dengan firman Tuhan, yaitu lidah seorang murid, buat supaya hati kami mau dilatih, didisiplinkan, supaya kami boleh menjadi murid-murid Tuhan, dan kami sungguh bangga menjadi murid Tuhan. Ampuni segala dosa salah dan kesalahan kami, kalau selama ini kami tidak mencerminkan Tuhan dalam hidup kami, sehingga Tuhan begitu banyak persoalan yang kami hadapin, yaitu sakit penyakit, pergumulan, persoalan hutang, kegagalan, masa depan suram dalam rumah tangga. Tuhan tolonglah kami semuanya, supaya kami beroleh keberhasilan, kami beroleh pemulihan, kekuatan, pemeliharaan dari Tuhan dan kesembuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan bangkitkan iman kami melalui firman-Mu. Buatlah kami Tuhan boleh layak, sehingga doa-doa kami boleh terjawab oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Dunia sekarang sedang belajar untuk menghadapi apa yang disebut dengan kesulitan dan persoalan, yaitu melalui persoalan ekonomi, melalui persoalan politik, melalui persoalan penyakit, yaitu pandemi. Dunia terus belajar dan tidak pernah berhenti. Terutama kita sebagai anak Tuhan, kita harus mempertajam iman kita melalui belajar firman Allah. Kalau saya punya gunting dan itu saya pakai untuk menggunting terus. Suatu saat saya menggunting itu, saya pakai untuk menggunting kaleng. Dan memang bisa, karena kami membutuhkan itu dan bisa. Tetapi kemudian, suatu saat gunting saya pakai untuk menggunting yang lain, itu lama sekali, karena telah menjadi tumpul. Kenapa? Karena kami tidak pernah mengasah gunting itu, dan kami memakainya untuk benda-benda yang keras, dan lupa untuk mengasahnya. Demikian dengan iman kita hari ini, karena kita kerap kali menghadapi persoalan-persoalan begitu berat, sehingga kerap kali iman kita bisa jatuh bangun, dan kita lupa untuk mengisi, untuk mengasah dengan firman Allah. Mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Yesaya 50, ayat 4 sampai dengan 10. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih, lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya? Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Setiap pagi melalui doa-doa, setiap malam juga melalui doa dan firman. Tuhan sedang melatih kita menjadi seorang murid. Dia mempertajam perkataan kita, telinga kita, sehingga perkataan kita memberi semangat kepada orang, dan telinga kita dipertajam untuk selalu mendengar nasihat, sehingga kita boleh berjalan di jalan Tuhan.
Itulah yang Tuhan inginkan. Sebagai seorang murid, jangan sampai kita tidak memberi semangat orang lain. Sebagai seorang murid, jangan sampai kita tidak mendengar perintah dan kehendak Tuhan, malah kita mendengarkan berita-berita dunia yang mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, kita lihat ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Inilah saudara yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, kenapa kita ada program doa pagi dan doa malam? Bahkan kita juga ada program tentang ibadah, kita ada juga program tentang worship night hari Kamis, kita juga ada program tentang gospel and prayer hari Jumat, kita ada program juga tentang anak-anak muda di hari Sabtu, kita ada program juga tentang para wanita, dan kita ada program tentang teologi pengajaran. Kita ada begitu banyak program. Untuk apa? Supaya kita setiap pagi, setiap malam, dan mungkin di tengah hari kita akan dilatih supaya kita ini hidup, perkataan kita memberi kekuatan, memberi semangat, dan pendengaran kita, bahkan kita tidak memberontak dengan ajaran Tuhan. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Firman ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita dicaci maki, kita dihina, kita diganggu, kita nggak boleh sampai mundur, nggak boleh kita surut. Karena apa? Karena Tuhan menolong kita. Tuhan memberi kekuatan, meneguhkan kita. Justru itulah seorang murid harus menghadapi ujian-ujian. Seorang pendekar yang belajar tentang bagaimana cara untuk menjadi pendekar dan memakai senjata ataupun bela diri. Dia ketika melatih itu dia punya luka-luka. Dia terus melatih otot-ototnya supaya kuat. Dia melatih matanya, mungkin ada luka-luka kecil. Tetapi kemudian muncullah orang-orang yang tidak baik. Nah, itulah dia dilatih. Untuk apa? Untuk belajar kesabaran. Dan dia dilatih untuk menghadapi hal-hal yang tidak baik. Dan di situ kemudian kita tahu sekali bahwa apa yang pernah diajarkan itu dilatihnya. Tuhan tidak pernah mengajar kita dan melatih kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Tuhan melatih kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Biar kita memberikan punggung kita untuk dipukul orang. Kita biar dicaci maki, tapi Tuhan menegarkan kita. Ajaran kita bukan ajaran seperti seorang pendekar kepada muridnya, tetapi seorang Tuhan, pencipta langit kepada murid-muridnya. Bahwa kita dilatih dengan pedang yang namanya kebaikan. Sehingga ketika kita menghadapi yang namanya pedang, sesungguhnya kejahatan yang melukai orang, kita memakai pedang untuk kebaikan, untuk mengasihi, untuk membalut, untuk mengampuni. Kita lihat terus ayat 8. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biar ia mendekat kepadaku. Di sini kita perlu adalah pembenaran dari Allah, bukan pembenaran dari kita semua. Manusia mencari pembenaran dari orang-orang sekitarnya. Manusia mencari pembenaran dari pandangan dari dirinya sendiri. Tetapi sebenarnya kita perlu pembenaran dari Allah. Jikalau kita mencari pembenaran dari Allah, maka kita nggak takut. Siapa yang mau menjatuhkan? Siapa yang mau melawan kita? Bahkan firman Tuhan berkata, jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Jikalau Allah membenarkan kita, kita nggak perlu cari pembenaran. Kita nggak perlu membela diri, tetapi yang pasti Tuhan akan mengokohkan kita sehingga kita tidak jatuh oleh caci maki orang. Kita lihat ayat yang ke-9. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Ayat ini mengatakan kalau Tuhan telah menolong, siapa yang berani menyatakan kita salah? Artinya di sini jelas ketika Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Siapa yang berkata bahwa kita masih hidup di dalam dosa dan kutuk? Ketika Tuhan membenarkan kita, siapakah orang yang berkata bahwa kita disebut masuk neraka? Kalau Allah sudah menebus dosa kita, maka kita nggak perlu lagi takut.
Karena disitulah Tuhan telah menolong dan berperkara dengan kita. Maka kita tidak akan takut. Karena hidup kita, masa depan kita sudah pasti. Yaitu di dunia ada damai, di surga hidup kekal bersama dengan Yesus kekal selamanya. Ayat yang terakhir kita lihat. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya? Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Takutlah akan Allah dan dengarkan suara hambanya, supaya saudara kita bisa hidup di dalam Tuhan. Jangan hidup dalam kegelapan. Kalau kegelapan kita tidak akan pernah melihat cahaya firman-Nya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus, biarlah kami berpesta rohani setiap pagi, setiap malam. Kami dipertajam, supaya kami menjadi seorang murid, supaya kami boleh memakai pedang kebaikan, kesalehan, kasih, bukan pedang kejahatan. Sehingga kami boleh membalas dengan kasih, kami membalas dengan kebaikan, membalas dengan kesalehan. Dan terima kasih Tuhan, supaya kami boleh belajar Tuhan, memberikan hidup kami percaya kepada Tuhan, yaitu mulai dibela Tuhan, bukan membela diri sendiri. Jikalau di antara saudara engkau yang sakit, dekapkan tanganmu di bagian yang sakit. Jikalau engkau punya masalah, persoalan, tantangan, pergumulan, sedih hati dalam apapun juga, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar engkau dipulihkan, dikuatkan, disegarkan, dan engkau berhasil. Jikalau engkau sakit, sembuh di dalam nama Yesus. Dikatakan biar nama Tuhan itu ada dalam kepadamu, dan memberi kemenangan kepadamu, biar ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan konseling dan doa, silakan hubungi nomor yang tertera sebagai berikut. Tuhan Yesus memberkati.